Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irfan Yusran dari Universitas Pasundan. Halo Kak Salma Azizah, benar ya? Halo, iya benar. Kenalin nih, nama, nama aku Irfan Yusran, ada juga teman-teman aku nih Yasmin, Rona Bayu, Sivana, Sylvia Belinda. Sebelumnya apa kabar nih Kak Salma setelah pandemi COVID? Oh, alhamdulillah aku baik, terus sehat juga. Kalian gimana? Alhamdulillah sehat selalu dong, benar nggak? Amin, Tapi sebelumnya amin. ini wawancara yang nggak terlalu formal ya kak ya. Jadi jangan Oke, formal-formal gitu. oke, oke. Eh, jadi Kak Salma ini benar founder dari brand lokal Zisal Collection. Nah, Di untuk selection. Oh, ya untuk teman-teman yang belum tahu, Zisal Collection itu merupakan sebuah brand lokal yang bergerak di bidang fashion. Eh, pertanyaannya itu apa sih Kak? dari dulu tuh emang banyak banget untuk tanya arti nama G Selection. Jujur banget, aku tuh ngambil nama G Selection itu memang dulu kan aku masih SMA ya, dan tidak memikirkan arti yang benar-benar dalam gitu. Jadi nama G Selection itu dari nama aku sendiri sih, karena nama aku kan Aziza kan. Terus abis itu guru panggil aku kan. Terus aku mikirnya Gisal, dan collection itu kan baju kan, beberapa collection, dan akhirnya jadi disambungin jadi Gisal Collection kayak gitu. Jadi gak ada arti spesifik banget, tapi itu dari nama aku sendiri kayak gitu. Oke, baik-baik. Awal mulanya Z Selection nih, apakah kakak sama temennya atau sendiri, benar-benar sendiri gitu? Bisa diceritain nggak kak Hmm, awal mulanya gitu? boleh, boleh. Aku singkatnya aja ya, tapi ini hampir menyeluruh gitu. Jadi mamaku tuh kan pembisnis ya, dia itu emang pembisnis baju juga, termasuk fashion, cuman dia lebih mengarah ke baju-baju sekolah. Dan waktu itu tuh mamaku tuh kerjain semua jahitan sama timnya itu di rumah, dan aku sambil ngeliatin. Dan memang kenapa aku tuh memang keliat mamaku tuh aku suka bisnis, sampai akhirnya aku tuh nyoba bisnis itu tuh dari SD, dari SMP. Nah kalau SD sih aku masih basic ya, kayak masih jual makanan, jualan gelang-gelangan, sampai akhirnya aku naik SMP itu aku sempet jualan baju kaos. Di situ mamaku ngasih modal, dan aku tuh gak dikasih arahan sama mamaku, aku bener-bener sendiri gitu loh. Kenapa kayak gitu aku nggak tahu sih alasan kenapa mamaku nggak ngasih arahan yang jelas, tapi mungkin mamaku pengen aku dapet pelajaran dulu mungkin ya. Dan SMP itu aku sempat gagal dulu, namanya bukan di selection ya, sampai akhirnya masuk SMA itu aku tuh pengen banget dapet uang jajan sendiri, karena aku jujur anaknya pengen beli ini beli itu, tapi karena mungkin orang tua nggak ngasih lebih, dan aku mikirnya mungkin pakai uang sendiri aja gimana caranya, akhirnya nekatin untuk bikin brand di pas aku duduk di kelas SMA gitu. Dan itu aku tekunin tuh selama SMA kelas 2 sampai sekarang gitu, alhamdulillah. Jadi awal mulanya memang basicnya itu memang aku lihat mamaku dulu gitu, dan aku juga pengen dapat penghasilan. Kebetulan juga mungkin karena mama aku juga penjahit, jadi mungkin aku bisa belajar sedikit kurangnya dari penjahit-penjahit mamaku kayak gitu. Oke, dengar cerita singkat itu kan tadi katanya mulai SMA ya, Z Selection itu. Betul. Itu sistemnya berarti online atau gimana tuh pemasarannya? Sampai sekarang Jisal itu masih online, karena emang aku mau fokusin di online dulu gitu loh. Karena kebetulan juga kan setelah online itu lumayan oke, dan kebetulan kita ada COVID juga kan, dan memang gak banyak orang di offline store, jadi aku fokusnya di online. Pas SMA itu aku fokusnya tuh di online aja, dan habis pulang sekolah ya aku packing sendiri dulu gitu, pengiriman sendiri segala macam kayak gitu. Kalau kalau boleh tahu desain Zisal itu kakak sendiri yang desain atau ada tim khususnya gitu? Kalau jadi aku tuh nggak bisa gambar desain bajunya gitu, aku nggak bisa. Cuman aku tuh
punya feeling yang dimana target-target yang aku pilih kayaknya mereka tuh lagi suka bentuk model yang seperti itu. Terus habis itu ada tim aku juga yang ngedesain gitu, dan tim jahit aku juga kebetulan dia juga memang jago mendesain baju, yang dimana aku sama tim tuh kayak saling ngobrol kayak oh ya baju ini lagi trending dan kita ubah yuk bagian ininya. Jadi memang bukan pure dari aku, cuman aku yang ngarahin dan aku maunya seperti ini gitu loh. Karena aku tuh bisa ngelihat target-targetnya Zisal, mereka tuh lagi suka apa kayak gitu. Dan aku juga sekarang kan fokusnya ke dress kan, karena aku mikirnya dress itu aku targetnya lebih lebih ke sekarang wanita umur 20 tahun ke atas. Karena menurut aku dress itu sangat dibutuhkan untuk wanita-wanita yang seumuran aku 20 ke atas gitu loh. Jadi target marketnya adalah wanita yang umurnya 20 ke atas kayak gitu. Oke, Kak izin nanya juga. Itu kan tadi Kakak bilang targetnya itu untuk wanita-wanita umur 20 tahun ke atas ya. Kalau boleh tahu pemasarannya tuh seperti apa yang bisa dilakukan buat mempromosikan bisnis Kakak sendiri? Maksudnya untuk dapat target itu ya? Iya, betul. Kenapa? Iya, betul. Untuk para target Kakak itu bisa menyukai bisnis Kakak. Oke. Sebenarnya kan sebelum kita memulai usaha kan kita juga harus mikirin dari beberapa hal kan. Salah satunya adalah target. Target kita mau wanita atau mau pria dan umurnya tuh berapa. Nah, aku kan jalanin Jisal juga emang pelan-pelan gitu kan. Aku juga jalanin Jisal dari umur aku belasan, dari umur 18 tahun sampai sekarang kan aku 20 tahunan ya kan. Nah, aku tuh bertahap untuk cari tahu nih Jisal ini target yang pasti itu berapa, sampai akhirnya mungkin aku sekarang udah ngeliat Jisal itu pas di angka 20 tahun ke atas. Nah, cara nentuinnya itu gimana? Sebenarnya banyak banget cara untuk dapetin target itu target tersebut gitu loh. Pertama, kita bisa pasti kalian tahu lah kalian kenal sama ads, sosmed atau endorsement, dan juga kita fokusin untuk memang untuk foto katalog juga untuk orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas gitu loh. Kalau menurut aku cara dapetinnya itu adalah kita mengendorse yang memang atau iklan yang sesuai target, karena kan di pengaturan gitu sama tim IT aku bisa di setting kan umurnya berapa, terus wilayahnya di daerah mana gitu loh. Jadi menurut aku cara nentuin targetnya tuh kalau aku dan tim seperti itu, dan sisanya mouth of mouth, karena menurut aku mulut ke mulut juga itu sangat penting banget sih, karena itu kan memulai bisnis itu kan harus dari teman ke teman, dari keluarga ke keluarga. Jadi nanti dengan seiringnya waktu setelah mouth of mouth bisa langsung pakai ads kayak gitu. Oke, baik. Kan bisnis Zisal Collection ini dari SMA tahun berapa? 2017 kali ya? 2018. Ya, 2018-an, betul. Nah, sampai sekarang berarti udah ada ini belum sih Kak, rumah produksi sendiri atau gimana tuh? Dari awal di selection itu memang kita pakai konveksi sendiri gitu loh. Kita memang tidak, aku tuh emang punya tim jahit sendiri yang memang tuh khusus untuk Zisal. Mungkin aku juga alhamdulillahnya tuh dapat dari mamaku, karena kan aku tadi bilang mamaku juga suka ngejahit baju dan ngejahit baju-baju sekolah. Jadi aku punya tim gitu memang dari koneksi dari mamaku sendiri nih gitu. Dan kita memang sekarang ada bukan rumah tapi lebih ke tempat kantor gitu untuk ngejahit baju-bajunya Jisal, tapi itu tuh ada di Sukabumi kayak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Pesan Kakak untuk eh, seumuran mahasiswa yang ingin usaha tapi takut gitu. Masih takut Hmm. takut gagal, takut gimana gitu. Hmm. Kalau menurut aku, kalau gagal itu sebenarnya bagus gitu, dalam artian bagus kenapa? Justru kita dapat pelajaran dari kegagalannya itu. Dan kalau menurut aku, kalau misalnya seumuran kita nih yang memulai bisnis, saran aku sendiri mulai aja dulu gitu loh. Jangan too much banget untuk dipikirin nanti gimana, nanti kalau ini salah gimana. Menurut aku itu wajar banget, karena menurut aku sesuatu hal baru itu nggak bakal bisa semulus itu. Justru kalau semulus itu yang bahaya menurut aku, karena semua yang kita lakuin itu pasti selalu ada trouble-nya. Dan menurut aku dari permasalahannya itu kita bisa dapat apa kayak pembelajaran yang harus kita perbaiki ke depannya
Jadi ya kalau menurut aku jalanin dulu aja, tapi kita juga jangan jalanin tapi karena apa, targetnya di mana, jualan di mana. Terus kalau menurut aku sedikit kurangnya kalian juga harus sedikit suka nih sama si yang kalian mau jalanin gitu kalau menurut aku ya. Karena aku kan ngejalanin digital memang aku pertama aku suka banget outfit gitu. Terus aku juga aku suka bikin konten. Jadi jangan terpaksa juga, kalau bisa yang kitanya suka juga gitu loh kamu buat bisnis kayak gitu. Baik, sangat sangat banyak pesan yang bisa diambil untuk mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang ya. Terima kasih Kak Salma Aziza waktunya. Mohon maaf nih malam-malam ganggu waktu istirahatnya. Ini nggak apa-apa. eh Mungkin sekian dari wawancara kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Salma, makasih banyak ya Sal, udah mau Sama-sama. diwawancara.